Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang analisis kation golongan 5. Kelompok 7 beranggotakan dari pertama Mardian Bagus Saputra, yang kedua Arif Nur Hidayat, yang ketiga Edi Suryadi, yang keempat Indah Wahyu Purnamasari, yang kelima Nila Amalin Nabilah, yang keenam Siti Nur Halimah, dan yang terakhir yaitu Tri Marital. Kation golongan 5 terdiri dari magnesium atau Mg2+, natrium atau Na+, kalium atau K+, dan amonium atau NH4+. Berikut penjelasan dari masing-masing kation golongan 5. Yang pertama yaitu magnesium. Magnesium merupakan logam berwarna putih, dapat ditempa dan liat, melebur pada suhu 65 derajat Celcius, mudah terbakar dalam udara atau oksigen dengan menghasilkan cahaya putih yang cemerlang, membentuk oksida atau MgO dan nitrida atau MgN2. Terurai oleh air pada suhu biasa, tapi pada titik didih air reaksi berlangsung cepat. Yang kedua yaitu natrium. Natrium adalah logam putih perak, lunak, melebur pada suhu 97,5 derajat, teroksidasi cepat dalam udara lembab, penyimpanannya dalam larutan nafta atau silena, atau larutan minyak. Bereaksi keras dengan air membentuk natrium hidroksida dan hidrogen. Yang ketiga yaitu kalium. Kalium adalah logam putih, lunak, melebur pada suhu 63,5 derajat Celcius, tidak berubah dalam udara kering, cepat teroksidasi di udara lembab, sehingga tertutup dengan lapisan biru. Menguraikan air sangat dahsyat, sehingga membentuk hidrogen dan terbakar dengan nyala lembayung. Kalium biasa disimpan pada pelarut nafta. Dan yang terakhir yaitu amonium. Amonium memiliki ciri-ciri khas sama seperti ion logam-logam alkali. Garam-garam amonium adalah senyawa-senyawa yang larut dalam air dengan membentuk larutan yang tak berwarna, kecuali jika anionnya berwarna. Reaksi amonium umumnya serupa dengan reaksi kalium karena ukuran kedua ion hampir identik. Secara umum, penganalisian kation golongan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, filtrat dari endapan golongan 4 diuapkan sampai kering dan diperhatikan jangan sampai terlalu kering. Yang kedua yaitu encerkan dengan air suling sampai kurang lebih 25 ml, kemudian disaring. Dan filtratnya digunakan untuk penyelidikan ion-ion golongan 5 kecuali NH4, sedangkan endapannya dapat dibuang saja. Prosedur dari analisis masing-masing kation sebagai berikut. Yang pertama untuk magnesium. Larutan yang diduga mengandung Mg2+ dimasukkan dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan larutan NH4Cl dan NH4OH sampai larutan berbau NH3. Tambahkan larutan Na2HPO4 bila terdapat Mg2+, sehingga akan terjadi endapan MgNH4PO4 yang berwarna putih. Reaksinya berupa Mg2+ plus NH4+ ditambah dengan PO4+ menghasilkan MgNH4PO4 yang berwarna putih dan mengendap di dasar tabung reaksi. Yang kedua yaitu natrium. Larutan yang diduga mengandung ion natrium yang bereaksi netral ditambah dengan larutan pekat K hidrogen antimonat atau K2H2SB2O7. Bila terdapat ion Na+, akan terbentuk endapan putih dari natrium hidrogen antominat atau Na2H2SB2O7. Reaksi yang terjadi yaitu 2KCl plus K2H2SB2O7 plus 2NaCl menghasilkan Na2H2SB2O7 berupa endapan putih. Yang ketiga yaitu kalium. Sebagian dari larutan untuk golongan 5 yang sudah bebas dari amonium dapat dihilangkan dengan menambahkan NH3. Ditambah larutan natrium kobalt nitrit atau Na3CONO2 6 kali.
Bila terdapat K+, akan menghasilkan endapan kuning dari K natrium kobalt nitrit yang tidak larut dalam asam asetat encer. Pembentukan endapan lebih cepat bila konsentrasi K+ banyak dan dibantu dengan dihangatkan. Reaksi yang terjadi yaitu Na3CO NO2 6 kali plus 2 KCl menghasilkan K Na3CO NO2 6 kali yang berupa endapan kuning. Perlu diperhatikan reaksi ini harus bebas dari ion NH4 karena NH4+ dapat memberikan reaksi yang sama. Yang keempat yaitu amonium. Ambil sedikit sampel, larutkan dengan air suling. Kemudian ditambahkan larutan NaOH berlebihan. Panaskan pelan, bila ada garam amonium, maka akan dibebaskan dengan NH3. Reaksi yang terjadi yaitu NH4+ ditambah dengan NaOH menghasilkan NH4OH ditambah Na+. Kemudian NH4OH akan terurai menjadi NH3 dan H2O. Adanya anion amonium dapat teridentifikasi dengan yang pertama, timbulnya bau yang khas. Kedua, dapat menyebabkan lakmus merah menjadi biru. Ketiga, mengubah kertas sari yang dibasahi larutan merkurium 1 nitrat menjadi hitam. Yang keempat, kertas sari yang dibasahi larutan mangan 2 klorida dan hidrogen peroksida memberi warna coklat. Itu adalah sekian dari kelompok 7 tentang analisis kation golongan 5. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.